karena ini ada acaranya kan acaranya melibatkan apa namanya para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wafi Muqaddimatin ada kepala daerah, Bupati, Bu Tiwi, sobat sini asli. Ya? Yang penting zaman apalah mas. Sebenarnya zaman apal sebenarnya. Masalah tenan masalahnya. Aku mau ke sini bisi aku. Bu Tiwi luar biasa sambutannya. Aku gak iso bayangne nalika Bu Tiwi gak cocok kambek garwane terus gawe garwane kaya apa nasibe bahaya tenan sampean wajib apal kok Bu Tiwi wis bisi aku ngono sampean kudu ngati-ngati tenan jangan sampai lupa. Bupatinya ganti apa enggak? Hah? Sama enggak kasihan beban yang luar biasa yang di pada kasihan Gak kasihan. Ya kalau sampai gak kasihan, monggo dipilih lagi untuk kemudian dilanjutkan Bu, ini agak mual loh Bu. Ya, mau dianggap gratis aduh bahaya. Artinya begini loh, urusan kepala desa ya biar menjadi urusan kepala desa. Nah kalau urusan dengan saya ngomong ini tadi ya harus menjadi perhatian sendiri ya. Loh iya toh Pak. Artinya jangan sampai kemudian merasa saya nggak ngundang loh ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Wah, dan saya kadung ngomong begini ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para tokoh, para bini sepuh, wabil khusus kakak kami Kiai Haji Zidnail Menafi'ah yang malam hari ini oleh panitia dirubah namanya Sidni. Ada lagi saudara kami yang baru saja ngaji bareng-bareng sama kita, Kiai Haji Fahim Ruyani. Ada lagi kakak kami yang kebetulan beliau selain pimpinan pondok juga menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Kediri yang sudah 2 periode dan kayaknya tidak mau turun. Yang saya hormati Ibu Bupati, Ibu Tiwi yang namanya sangat sulit, dan suaminya siapa namanya Mas? Lupa tuh. Mas Rizal. Yang tidak ketinggalan penggagas acara silaturahim malam hari ini, teman-teman dari kepala desa sekabupaten Purbalingga yang kayaknya semuanya kena tipu sama saudara Ismun. Yang selalu kita harapkan kebaikan dan manfaatnya, Bapak Kapolres yang ternyata dari Solo, siapa namanya Pak? Pak Rosyid, ada Bapak Kajari, ada siapa Pak? Pak Dandim, dan semuanya saja. Kemudian yang sangat kami hormati hadirin hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka ngaji plus maulid.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga pengajian malam hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Waim bisa nanti kemudian diteruskan oleh teman-teman alumni di tengah masyarakatnya, dan moga-moga berkah pengajian, berkah maulidan, moga-moga Kabupaten Purbalingga sebagaimana tadi didoakan oleh Ketua Paguyuban benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah tempat yang memang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang gitu. Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al-malaikah bi ahli dhalikal makan. Tidak ada rumah, ini dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat wilayah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali wilayah itu mendapatkan naungan dari para malaikat, wa ammahumullahu birahmah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menempat di wilayah itu. Moga-moga maulid ini benar-benar masmu', benar-benar didengarkan, benar-benar makbul indallah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat Rasulullah ridho dengan kita semua. Tadi disampaikan oleh Bu Bupati bahwa kami ini seharusnya datang itu tidak ke sini, tapi kami seharusnya datang itu ke Madinah untuk diriakan acara teman-teman alumni se-Banyumas Raya dalam rangka pertemuan alumni sekaligus haul kakek kami sebagai Ahmad Jazuri. Tapi karena kemudian kami dipanggil oleh Gus Miftah untuk ikut hormat kedatangan Bapak Presiden, akhirnya kami kemudian apa nyapa kok ngono. Lah mati Gus. Soalnya kurang waras. Kayaknya belum lunas. Iya? Kurang waras. Iya, karena ini dengar nggak ini? Kurang waras. Nah, saya ini dengan teman-teman kepala desa Purbalingga itu bukan yang pertama. Dan saya sudah ngomong berulang kali, saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga. Karena acara itu dipimpin oleh Saudara Ismun, yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya, sebagaimana tadi dijauhkan oleh pembukaan kitab tadi. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami, langsung kami tolak. Tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali.
Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah, luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya. Moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Tobat. Gak bakat. Kama takhadda adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidhi taubata wal aud ilaiha hirfah. Ngomongkan tobat tadi karena pengajiannya kebetulan babnya tobat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan. Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Itu tidak masalah, karena kata Rasulullah SAW, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'tajuhu alfainah ba'da alfainah. Au huwa muqimun 'alaih la yufariquhu hatta yufariqa dunya." Tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan, bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang sing mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi. Yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian ditegur, dia segera berbenah. Itu sampean boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar, dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubat selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling soleh. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya. Apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak duwe bobot. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidni. Akhirnya saya foto, saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni itu singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyil Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus taubat kalau menurut kitab tadi itu. Wajib taubat.
Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar, dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita KPI Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilful ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah ya, apa meneh alumni pondok pesantren Al-Falah Ploso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertarik, dicintai. Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayakan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarai bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadal hadis, annal insan la yaslamu illa bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun kekompakan, membangun kenyamanan di antara sesama. Li'anal insan maksudun bil aliyah maksudun bil nihayah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu. Tapi ketika kamu kemudian, kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu, melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi mahsudun bin ni'mah. Maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Iku wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Ya pancen itu gawan bayi. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka tahtafu aidi hasidihi wa tahkumu alaihi ahwa wa adi. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah. Maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Saya masih ingat ketika bahkan Nabi dawuh nih, karena ini ada acaranya, kan acaranya melibatkan para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wafi Muqaddimatim ada kepala daerah, Bupati, Butiwi, sobat sini asli. Ya? Yang penting zaman apalah Mas. Sebenarnya zaman apal sebenarnya. Masalah tenan masalahnya. Aku mau Gus ini bisiki aku. Butiwi
luar biasa sambutannya. Aku gak iso bayangne nalika Bu Dewi gak cocok kambek garwane terus gawe garwane kaya apa nasibe ya. Bahaya tenan. Sampeyan wajib apal. Kok Gus iki wis bisi aku ngono. Sampeyan kudu ngati-ngati tenan. Jangan sampai lupa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa ya wa'imatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal dia memiliki niatan baik untuk rakyatnya dan kemudian rakyatnya juga memiliki dukungan penuh terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Sangat dicintai rakyatnya dan kemudian dia juga benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal niatannya sudah baik untuk masyarakatnya. Masyarakatnya penuh harap terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin-pemimpin paling istimewa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.